Islam itu juga mengatur bagaimana syariat tentang al-amwal, tentang harta. Karena setiap kita pasti punya harta ya, terlepas dari hartanya itu banyak atau lebih banyak, sedikit atau lebih sedikit, terlepas dari itu pasti kita punya. Nah, bagaimana Islam mengatur al-amwal itu? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ya, supaya lebih jelas kita lihat bagaimana tafsir dari surat At-Taubah ayat 103 ya. Kita rujuk tafsir Ali As-Sukuni dalam karyanya yang berjudul Sohbatul Kafas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mengambil harta, agar Rasul mengambil sedekah dari mereka untuk membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka biha, dengan sedekah itu, minad dunubi wal audhari, dari berbagai macam bentuk dosa ya, dari dunub, dari dosa-dosa mereka. Dosa yang mana? Tentu dosa yang terkait dengan harta itu. Pengertiannya bisa harta itu memang hartanya harta haram, atau harta yang cara mendapatkannya haram. Ada dua macam ya. Misalnya apa? Harta yang haram itu misalnya harta-harta yang secara tegas oleh Allah diharamkan. Ya, secara bendanya, misalnya apa? Khomer, secara bendanya adalah haram. Daging babi, secara bendanya adalah haram. Bangkai, secara zatnya adalah haram. Nah, tiba-tiba ada orang nyimpan bangkai, ada orang nyimpan daging babi, ada orang minum khomer, nyimpen khomer. Ini masuk kategori dia memiliki harta yang haram. Kalau harta yang haram seperti ini, sebenarnya tidak perlu ada sedekah. Karena nggak mungkin sedekah itu diambil dari barang yang jelas-jelas haramnya. Saya mau sedekah nih, emang dari mana? Aku punya babi 20 ekor. Gak usah, Pak, maaf. Jangankan sedekahnya, Bapak memiliki babi itu sudah haram. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim. Kalau orang kafir memang enggak, urusan mereka. Atau dari khomer, nggak perlu Pak. Kenapa? Bapak memiliki khomer juga sudah haram. Ini sudah pasti. Nggak bicara sedekah di situ. Artinya apa? Dengan bersedekah tidak otomatis barang haramnya itu menjadi halal. Yang kedua, orang bisa mendapatkan harta yang masuk kategori haram kalau caranya haram. Mencuri, korupsi, membegal, menipu, mencopet, merampok, ya. Kemudian apalagi nyunat. Itu semua cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta itu. Kalau cara seperti ini bisa apa sedekah? Tetap aja sedekah tidak menjadikan halalnya barang curian itu. Maka apa? Barang yang kita curi itu tidak otomatis jadi halal dengan disedekahkan. Lalu yang mana yang kemudian bisa mensucikan itu? Harta, tentu caranya yang kita lakukan haram, caranya yang kita lakukan halal, tapi berpeluang mungkin di dalam kita mendapatkannya, mencarinya, ada keharaman-keharaman yang tidak kita sadari. Jadi kalau kemudian harta haram jadi halal gara-gara dipakai amal soleh, wah enak sekali. Ya, korupsi 5 miliar, pakai umroh 30 juta, sudah halal. Wah enak sekali. Pulang dari sana korupsi lagi. Makanya untuk harta-harta yang sudah jelas haramnya seperti ini tidak otomatis dengan diambil sedekahnya itu menjadi halal, tidak. Nah, jadi yang mana nih?
harta yang kita dapat dengan cara yang halal, tetapi bisa jadi kita tidak menyadari di dalamnya ada tindakan-tindakan kita yang berpeluang jatuhnya kepada haraman. Ini yang kemudian harus dibersihkan dengan sedekah. Watan ma bitil kasodaqohi hasanatuhum fa inna da'aka wastighfaru tumatnyatan lahum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan agar Rasul Muhammad mengambil harta dari mereka sedekah, ya, sedekah untuk mensucikan jiwa mereka dan juga harta mereka, maka apa? Sedekah yang diambil dari harta mereka itu akan memberikan hasanah, akan memberikan kebaikan. Hatta yartafi'u bika ila martabil muslimina, sampai orang itu pada derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang bersih hartanya, wal abror, dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ini manfaat dari amwal atau harta yang kita keluarkan. Kalau sedekah itu tidak ada ukurannya, mau dikeluarkan berapa persen tidak ada ukurannya. Mau 100% juga boleh. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil. Nah, jadi yang namanya zakat itu atau sedekah itu, ya, sedekah ini bisa juga bermakna zakat, bisa bermakna zakat, itu harus diambil. Artinya berarti ada petugas pengambil zakat. Zakat juga seandainya tidak ada yang mengambilnya, meskipun dia tahu itu kewajiban, belum tentu juga orang sengaja menyampaikannya. Makanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul," ambillah dari mereka sedekah, berarti apa? Harus ada petugas yang mengambilnya. Petugas yang mengambilnya dalam Islam namanya amil zakat. Nah, pertanyaannya, zakat-zakat yang diambil dari masyarakat itu, sedekah-sedekah yang diambil dari kaum muslim itu disimpannya di mana? Dalam Islam, tempat di mana pos harta dikumpulkan namanya Baitul Mal. Ini kaum muslim sudah pada lupa dengan kata-kata Baitul Mal itu. Makanya apa? Harus kita kenalkan kepada umat. Dalam Islam itu ada pos di mana harta dikumpulkan, baik itu pendapatan dan pengeluarannya, namanya Baitul Mal. Bait itu rumah, mal itu harta. Rumah yang dipakai untuk naruh harta namanya Baitul Mal. Nah, ini kita harus paham ini. Karena yang dicontohkan Nabi itu Baitul Mal, bukan bank seperti yang sekarang ada. Baitul Mali huwa al-jihadul lati tahtassu bi kulli dakhilin aw kharajin lima yastahiqquhu al-muslimuna min mali. Ini definisinya. Baitul Mal adalah pos, ya, yang dikhususkan untuk setiap pemasukan dan pengeluaran apa yang menjadi hak kaum muslimin dari harta itu. Misalnya, ada 10 orang muzaki, 10 orang yang sudah wajib zakat. Katakanlah setiap orang itu zakat yang dia keluarkan nyampe 5 juta misalkan. Misalnya ada 10, berarti kan 50 juta. Sementara mustahiknya nggak ada. Misalnya mustahiknya nggak ada. Ada sedikit, masih lebih. Nah, maka apa? Uang zakat yang terkumpul dari 5 orang ini akan dikumpulkan di Baitul Mal. Baitul Mal akan menahannya sampai asnafnya ada. Baik 8-8-nya ada, atau salah satu atau salah 2 dari 8 itu ada. Maka apa? Zakat akan dikeluarkan. Jika asnafnya tidak ada, jika mustahiknya 8 as atau nggak ada, misalnya tidak ada, misalnya fakir miskin nggak ada, misalnya adanya amilin, ya udah, berarti yang dapat zakat itu hanya amilin, karena dia pengumpul zakat. Jadi sampai betul-betul
yang namanya mushaidnya ada, baru Baitul Mal mengeluarkan. Itu namanya Baitul Mal. Ya. Jadi pemasukan Baitul Mal itu satu dari namanya pajak, namanya zakat. Ya. Jadi Baitul Mal tempat atau pos di mana seluruh harta yang didapatkan kaum muslimin atau oleh negara disimpan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kaum muslimin atau umat pada umumnya. Ya, itu namanya Baitul Mal. Nah, sekarang apa saja pemasukannya? Pemasukan Baitul Mal yang pertama zakat. Ya. Yang pertama zakat. Ayatnya jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi dan seterusnya. Itu ayat yang mewajibkan kepada kita untuk zakat. Posnya 8. Kewajiban zakatnya ada aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Orang yang sholat sekaligus menunaikan zakat, berarti sholat juga wajib, maka zakat juga diwajibkan. Jadi pos Baitul Mal itu dari zakat. Sekarang kita lihat, zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin. Ingat ya, kalau zakat itu adalah dari kaum muslimin. Harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin dengan jumlah tertentu setelah 1 tahun dengan tujuan taqarrub ilallah. Tujuannya untuk ibadah. Jadi suka ada tuh orang yang nyentil-nyentil zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Itu salah. Zakat itu dorongannya, motivasinya bukan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Tapi zakat itu oleh pelakunya dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sholat, zakat, puasa, haji. Lalu, tapi kan diberikan kepada miskin. Iya, bahwa kemudian zakat itu diberikan kepada mereka, iya, tapi dorongannya bukan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Makanya orang zakat itu sama dengan orang sholat. Nilainya apa? Takut. Mudah-mudahan dengan zakat ini aku semakin dekat kepada Allah. Ya Allah, itu ibadah. Contohnya zakat fitrah. Lagi kita akan menggunakan zakat fitrah nanti akhir Ramadan. Apa tujuan zakat fitrah? Tutahhiruhum. Zakatul fitri tuhrotan lis-shaimi itu. Tujuan zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaimi, mensucikan bagi orang-orang yang puasa. Minar rofasi minal lahwi warofasi, dari apa? Dari dosa-dosa lah bahasanya begitu ya. Minal lahwi, dari ngomong-ngomong yang enggak pupuk gitu. Warofasi, dari ngomong-ngomong yang berbau cabul gitu. Ya. Ini zakat fitrah yang kita keluarkan tuh untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika puasa kita enggak sempurna. Tujuannya itu. Bahwa kemudian diberikan kepada fuqara miskin, ya itu iya posnya, tapi tujuannya bukan itu sebenarnya. Termasuk tadi zakat yang lainnya juga dalam rangka apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakihim, sekaligus mensucikan jiwa mereka. Itu tujuannya zakat. Jadi kalau ada yang mengatakan zakat itu harus dientas untuk pengentasan kemiskinan, ya nggak tepat. Karena pengentasan kemiskinan itu solusinya bukan dengan zakat. Jadi yang pertama, sumber pendapatan dalam Baitul Mal itu adalah zakat. Ya, satu zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang yang mampu dalam waktu setahun sekali. Macam-macam jenisnya. Ada zakat hewan, ada zakat tanaman, ada zakat harta benda, ada zakat perniagaan. Zakat harta, kita punya emas, punya uang, punya perak. Zakat tanaman, kita punya padi, punya kurma. Zakat kemudian hewan, kita punya kambing, punya sapi, punya unta, ayam enggak. Zakat kelinci Ustaz. Ayam juga enggak.
terbatas hanya yang berkaki empatan, ya, kambing, domba, sapi, unta, kerbau, ya, hanya yang berkaki empat saja. Yang kakinya dua tidak masuk dalam zakat hewan. Itu benar ukurannya, ada ukurannya. Kalau kita punya perak, berapa nisabnya? 596 gram. Kalau kita punya emas, 85 gram. Itu ada ukurannya. Nisabnya setahun. Dan hanya diambil dari orang-orang yang punya kemampuan. Yang tidak mampu tidak wajibkan zakat. Itu yang pertama, zakat. Yang kedua, mulai nih, ada yang namanya harta jizyah. Jizyah itu adalah harta yang diambil dari orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam yang mampu. Sama seperti zakat, hanya zakat kepada kaum muslimin, jizyah kepada orang kafir. Zakat tujuannya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jizyah tujuannya apa? Menjamin keamanan, kesejahteraan, kemakmuran mereka. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kafir ini, kata Nabi, sama dengan menyakitiku. Nah, maka orang kafir yang membayar jizyah sehingga terlindungi semuanya, termasuk agamanya wajib dilindungi, keamanannya wajib dilindungi, hartanya wajib dilindungi, kemudian keluarganya wajib dilindungi. Nah, maka mereka sebut kafir yang terlindungi, namanya kafir tinggi. Ya, dalam Al-Qur'an sudah dikatakan hatta yu'tul jizyata, sampai mereka mengambil jizyah. Ya, dalam keadaan sohirun, dalam keadaan tunduk. Ya. Berapa ukurannya? Ukuran tentang jizyah ini tidak ada ketentuan sebagaimana ukuran zakat. Ya, kalau zakat tadi misalnya kalau emas 85 gram, kalau perak 596 gram, kalau padi atau tumbuh-tumbuhan jika diairi pakai air hujan kenanya 10%, jika pakai air irigasi kenanya 5%. Nah, itu ada ketentuannya. Tetapi untuk yang jizyah itu tidak ada ketentuannya, dikembalikan kepada khalifah. Ya, tiap orang bisa beda-beda. Hartanya banyak, keluarganya juga banyak. Berarti apa? Yang harus dijaga oleh negara juga banyak. Wajar dong, dia bayarnya lebih tinggi. Hartanya pas-pasan, yang dilindungi juga pas-pasan, tapi dia pengen bayar jizyah. Maka apa? Cukup secukupnya saja. Orang non-muslim yang tidak mampu membayar jizyah tidak akan ditarik jizyahnya. Sama sebagaimana orang muslim yang tidak mau zakat tidak akan dipaksa zakat. Ya, itu bedanya zakat kepada muslim, jizyah kepada non-muslim. Nah, ini nanti masuk dalam kategori pendapatan yang tetap. Insya Allah, masa sih selama ini atau selama dunia berjalan sampai nggak ada muzaki, kan nggak mungkin lah. Pasti akan ada, ya. Pasti akan ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berzakat, pasti akan ada. Masa sih sepanjang tahun dalam kehidupan negara Islam tidak ada kafir zimmi? Pasti akan ada. Karena apa? Kalau orang kafir hartanya terlindungi, agamanya terlindungi, keluarganya terlindungi, ekonominya terlindungi, masa mau keluar dari negara Islam? Gak mungkin. Kenapa? Saya hartanya dijamin aman kok di sini. Keluarganya aman, agamanya juga aman, ibadahnya juga terjamin. Ngapain saya keluar dari negara Islam? Lalu ada lagi pendapatan yang ketiga yang masuk kategori pendapatan tetap di negara, namanya khorojun. Kharaj itu adalah 10% yang diambil dari tanah-tanah yang dicocok tanami oleh non-muslim. Misalnya Papua New Guinea, nah ya, sebelah timur Papua ditaklukkan oleh Indonesia. Nah, orang Papua New Guinea kan pada punya tanah tuh. Ya boleh diteruskan, silakan ditanami, dimiliki. Karena hakikatnya tanah yang ditaklukkan oleh negara itu menjadi tanah negara.
namanya tanah Musriyah, tanah milik kaum muslimin. Tetapi jika mereka tidak mau masuk Islam, mereka terkafir, tanah-tanah yang mereka miliki dan mereka tanami, lanjutkan, silakan. Hanya Pak, negara nanti ngambil namanya khuruj. Kalau jizyah dari kekayaan, kalau khuruj dari tanah. Nah, dalam Islam juga gitu kan? Zakat itu ada yang dari kekayaan, ada juga dari tanaman. Tadi yang 10% kalau pakai air hujan, kalau 5% pakai air, itu kan ibaratnya zakat diambil dari tanamannya. Nah, penghasilan dari tanah yang dimiliki oleh orang kafir namanya khuruj. Jadi orang kafir bisa jadi dua Pak, bayar dulunya. Punya kekayaan iya, diambil jizyahnya, punya sawah, punya tanah iya, diambil khurujnya. Ujungnya sama-sama setor ke negara. Nah, maka selama orang non-muslim yang menguasai tanah itu belum masuk Islam dan dia mengelola tanah itu, maka ini masuk pendapatan tetap Baitul Mal dari jenis khuruj. Jadi dari non-muslim sama dari muslim. Kalau muslim namanya zakat, non-muslim namanya jizyah sama khuruj. Nah, sedekah masuk di mana? Sedekah itu yang tidak wajib. Seandainya ada kaum muslimin, saya mau ngejar zakat nggak bisa pakai khalifah, gimana aku sedekah aja? Ya sedekah kan diterima sama negara. Tetapi namanya sedekah itu tidak boleh menjadi pendapatan tetap karena tidak wajib. Yang menjadi pendapatan tetap adalah yang wajib. Zakat wajib tahunan bagi muslim, sedekah tidak. Karena apa? Sedekah itu bisa setiap bulan, bisa kapan saja ketika dia punya kelebihan, tapi mencapai nisab zakat bisa juga sedekahnya. Kalau zakat itu saya ngebet bisa pengen sedekah, pengen zakat sebulan 2 kali atau setahun 2 kali, ya nggak bisa. Harus menunggu sampai 1 tahun baru kemudian dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jika belum, tidak bisa. Kemudian yang keempat yang masuk dalam kategori pos Baitul Mal adalah doroib. Nah, ini yang bahasa kitanya pajak. Doroib atau doriba. Doroib. Jadi prinsipnya begini Pak Hadirin. Islam sudah menetapkan bahwa tidak boleh ada kezaliman terhadap harta yang dimiliki masyarakat. Tidak boleh ada kezaliman. Apa sih kezaliman itu? Kezaliman itu kan dicuri, itu kan kezaliman. Dirampok itu kezaliman. Ya. Dirampas itu masuk kategori kezaliman. Maka negara wajib untuk menjamin harta ini tidak boleh diganggu oleh perbuatan-perbuatan tadi seperti mencuri, merampok, itu nggak boleh. Makanya tegas dalam Islam ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan asyarikotu faktoru aydiyahum, tegas itu. Dalam rangka apa? Menjaga harta manusia. Ya. Jadi sekali lagi Islam telah menegaskan agar harta yang dimiliki setiap manusia itu harus dijaga aman, tidak boleh didolimi. Ketika ada orang diambil zakatnya pun itu harus dengan sukarela dia. Jangan dinasehati, Pak, Bu, zakat Bapak Ibu nanti akan ketemu di akhirat. Wah, senang dia kan zakatnya. Sambil doakan lagi. Ajrakallahu fima aqtaita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan memberikan berkah kepada sisa yang belum kau berikan. Coba, yang diberikan yang didoain, yang masih sisanya didoain juga. Ajrakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Misalnya kita punya harta 5 juta misalnya, disedekahkan 500.000. Yang 500.000 itu kita doakan, ajrakallahu fima a'taita, semoga Allah berikan pahala dengan apa yang kau berikan yang 500.000 itu. Wa baraka fima abqaita, semoga engkau berkahi yang 4.500.000 itu.
Seandainya ada orang yang tidak mau berzakat dipaksa, itu karena mereka melanggar syariatnya, melanggar kewajibannya. Sama, sholat juga nanti harus dipaksa supaya orang berbondong-bondong sholat. Akan dipaksa sama negara. Kenapa? Karena suatu kewajiban. Dan negara punya kewajiban untuk menjamin agar orang itu mau melaksanakan kewajibannya. Nanti Ramadan ini, orang tidak berpuasa juga bebas saja, tidak merasa berdosa. Nah, tujuannya apa negara? Menasihati mereka. Gak sholat itu rugi, gak puasa itu rugi. Orang kaya dan gak zakat itu rugi. Ya, itu nasihati. Nah, jadi yang tadi, yang zakat, yang jizyah, yang khuruj, itu memang menjadi kewajiban negara mengambilnya. Itulah para hadirin. Ya, kita sudah bahas tentang al-amwal, tentang baitul mal, bagaimana pos-pos baitul mal itu didapatkan, sekaligus untuk apa itu sudah ada aturan syariatnya. Ya, yang belum ada itu sekarang adalah kita belum punya institusi negara yang bisa mengamalkan ini. Nah, itu masalahnya. Dulu pernah ada, sekarang kita tidak punya. Maka kita punya tugas bagaimana kita punya institusi yang bisa menerapkan sistem baitul mal. Baik para hadirin, itu saja yang bisa disampaikan.